Bakal calon Presiden Koalisi Perubahan dan Persatuan, Anies Baswedan, kembali melontarkan kritik yang cukup keras memang ya soal pembangunan infrastruktur jalan di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Menurutnya apa yang dilakukan oleh Jokowi tidak ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan apa yang dilakukan oleh era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi kita akan bahas mungkin lebih dalam terkait dengan apa saja sebenarnya, atau kalau kita mengkomparasikan data pembangunan infrastruktur jalan, baik jalan negara, jalan provinsi, jalan kabupaten kota, atau juga dengan jalan desa di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau Presiden SBY dengan Presiden Joko Widodo, bersama dengan para narasumber malam hari ini yang sudah bergabung bersama kita lewat sambungan Zoom. Ada tenaga ahli utama KSP, Mas Johannes Joko, kemudian juga Ketua DPP Partai Perindo bidang pemilu, Kang Ferry Rizkia Kurniansyah, maksud kami, dan juga analis politik ya, kalau yang mau disebut saat ini sebagai analis politik, Mas Henry Satrio. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam Mbak Fani. Selamat malam. Sehat semuanya ya Bapak-Bapak. Sehat-sehat. Oke, saya mau langsung ke Mas Henry, Mas Hensat. Mungkin bisa dielaborasi ini sebenarnya maksudnya Pak Anies lewat pidatonya ini sebenarnya apa? Datanya kalau boleh tahu dapat dari mana? Itu kan disebut tuh sama Anies tuh. Dia bacain hasilnya kata data kan ya. Dan memang itu sudah menyebar kemana-mana tuh datanya kata data. Jadi kalau kata-kata data itu SBY itu bangunnya sekitar 144.825 km, itu total dari jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten kota. Sementara kalau Pak Jokowi itu totalnya 30.613 km, Ibu Mega 24.845 km, sementara Pak Gus Dur 4.370 km. Ada juga data yang mengatakan Pak Jokowi paling panjang bangun jalan tolnya, dan berdasarkan banyak sekali media yang mengutip itu, memang kalau jalan tol Pak Jokowi paling banyak, paling panjang totalnya lebih dari 1.500 kalau saya tidak salah kilometernya. Nah itu sih tinggal dibacain aja, sebetulnya tinggal dicek aja, karena Anies sebutkan dari mana diambil datanya. Jadi kalau pertanyaannya diambil dari mana, diambil dari kata data, dan itu disebutkan juga pada saat pidato. Dan sebetulnya data pembangunan jalan Pak Jokowi versus Pak SBY ini juga dikutip oleh banyak media. Salah satunya CNBC misalnya, nanti dicek aja berapa yang kira-kira dituliskan gitu. Tapi memang kalau menurut berbagai data sih memang demikian tuh. Jadi nanti kita tanya Mas Joko tuh kira-kira betul atau tidak. Jadi kalau misalnya CNBC nih ya, SBY itu bangun jalan tol 189,2 km dari 2004 sampai 2019. Kalau Pak Jokowi bangun jalan tol itu totalnya memang paling panjang 1.762,3 km sejak 2014, dan ditargetkan 750 km lagi selesai di 2024. Nah yang disampaikan Mas Anies itu memang totalnya, dan dikatakan oleh BPS ya, BPS juga nih, ini kata CNBC juga. Jadi saya bacain aja total panjang jalan pada era pemerintahan Jokowi sejak 2014 sampai 2020 mengalami penambahan sebanyak 30.613. Ya, jadi totalnya 548.366 km. 548. Sementara Pak Susilo SBY itu juga dari 372.000 sekian itu menjadi 517. Ada penambahan 38,83% ya. Ya. Jadi yang dibacakan oleh Mas Anies itu memang total pembangunan jalan tol. Jadi artinya total bukan total pembangunan jalan tol. Jadi total pembangunan jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten kota yang memang terpaut jauh. Itu kata data tuh Mbak. Jadi yang kita asumsikan dapat dari BPS ya.
Iya. Oke, baik. Saya mau komparasi dengan data yang dimiliki oleh Mas Johannes. Terutama kalau misalnya kita ya bisa membandingkan kalau pembangunan yang dilakukan oleh Pak Presiden SBY ini berkisar antara 2004 sampai 2014 selama 10 tahun. Sementara Pak Jokowi berdasarkan data BPS pembangunan yang dilakukannya katakanlah ini berkisar 6 tahun dari tahun 2014 sampai tahun 2020. Monggo silakan mungkin bisa apakah ini bisa dikatakan apple to apple or something begitu Mas Johannes? Ya, terima kasih Mbak Fani. Pertama justru dengan apa yang disampaikan Pak Anies itu sebenarnya kami ingin memberikan masukan kepada Pak Anies gitu. Bahwa kalau ingin menyampaikan sesuatu itu sebaiknya timnya itu betul-betul melakukan pengecekan, kemudian mengkomparasi dan melihat secara komprehensif semua parameter begitu Pak. Jadi yang disampaikan Pak Anies itu sebenarnya adalah data BPS yang dikutip oleh Kata Data, yang dikutip oleh CNBC terkait dengan kondisi pertambahan jalan begitu dari tahun ke tahun, jadi setiap tahun itu BPS itu selalu mengeluarkan data jalan nasional itu panjangnya berapa, jalan provinsi panjangnya berapa, jalan kota dan kabupaten panjangnya berapa. Kalau mengacu ke situ, ya memang datanya seperti itu. Gitu. Tetapi yang menjadi persoalan kan data yang sepotong ini kemudian di-framing seolah-olah pemerintahan ini ada ketidakberpihakan, ada ketidaksetaraan yang terjadi dalam pemerintahan ini. Kenapa datanya saya sampaikan ada data yang tidak utuh? Sebenarnya tadi dari MNC juga sudah menyampaikan apa yang disampaikan oleh Tuan Guru Bajang. Ada satu lagi data yang itu tidak ditampilkan oleh Mas Anies dan timnya dalam melakukan framing terhadap situasi yang terjadi saat ini, yaitu data yang disusun oleh Kementerian Desa. Karena melalui Kementerian Desa sejak tahun 2015 Bapak Presiden Jokowi pemerintahan ini sudah menggelontorkan dana kurang lebih sekitar 470 triliun itu untuk dana desa. Dan salah satu alokasi penggunaan dana desa adalah pembangunan infrastruktur jalan. Dan dari data yang ada di Kemendes, itu panjang yang dihasilkan jalan desa sebagai salah satu penyangga dari mulai jalan tol, jalan nasional, jalan provinsi, jalan kota, kabupaten, ditambah lagi jalan penyangga, itu jumlahnya luar biasa, Mbak. Hampir 316.000 kilometer jalan desa itu sudah terbentang dari Sabang sampai Merauke. Apa artinya ini, Mbak? Sebenarnya kalau boleh saya sampaikan, artinya sebenarnya kalau tadi kita bicara keberpihakan, kita bicara kesetaraan, sebenarnya kesetaraan itu kongruen dengan kata keadilan. Hari ini sebenarnya masyarakat yang betul-betul merasakan ketidakadilan itu ya sebenarnya kalau kita mau jujur adalah masyarakat di pedesaan. Dan pada titik ini sebenarnya Bapak Presiden Jokowi pemerintahan ini betul-betul memberikan perhatian terhadap keadilan ini. Salah satunya adalah dengan menggelontorkan dana desa dan bagian dari penggunaan dana desa itu adalah pembangunan infrastruktur desa. Begitu, Mbak. Oke, saya boleh mengambil kesimpulan-kah Mas Johannes gitu, ketika jalan desa yang dibangun selama Pak Presiden Jokowi ini tidak dilakukan di pemerintahan sebelumnya? Enggak kayak gitu, kalau mau framing itu. Aku nanya. Enggak. Kalau jurnalis nggak boleh begitu dong. Itu enggak, aku nanya. Gitu. Maksudnya kan apakah memang itu menjadi sebuah pekerjaan rumah yang akhirnya diselesaikan di era Presiden Jokowi gitu? Jalan desa itu sebenarnya itu sudah juga ada pembangunan di masa-masa yang lalu begitu, Mbak. Itu bisa dengan melalui gotong royong masyarakat dan melalui bantuan dari pemerintah kabupaten atau pemerintah kabupaten karena desa adanya di kabupaten. Tetapi kalau kita bicara dari pembangunan jalan desa yang menggunakan anggaran pembangunan nasional APBN itu baru terjadi di era tahun 2015 dengan bergulirnya undang-undang desa undang-undang desa undang-undang nomor 6 tahun 2014 begitu, Mbak. Oke, itu maksudnya yang ingin saya elaborasi atau saya perjelas biar nggak terjadi multitafsir begitu. Monggo Kang Ferry. Anggaran disebutin juga dong Mas Yuko. Kalau anggarannya gede Mas, tadi kan udah 470 triliun untuk dana desa. Tetapi bukan total yang 2.700 berapa itu? Yang mana?
kan total pembangunan kan kalau nggak salah 2.700 something triliun gitu ya, dibandingkan Pak SBY 820 triliun gitu. Saya tuh nggak, mau saya gini loh, ini aneh juga perdebatannya tuh main panjang-panjangan gitu ya sebetulnya. Perdebatan yang paling enak tuh kan manfaat yang dirasakan tuh ada atau tidak gitu masyarakat. Selama manfaatnya ada untuk masyarakat, mau siapa yang lebih panjang biarin aja, karena setiap masa kan beda-beda. Kayak misalnya tadi sudah jelasin sama Mas Joko kan, bahwa di 2015 begitu disahkan dana desa, akhirnya ada APBN yang bisa digelontorkan untuk pembangunan desa. Nah sebelumnya kan nggak ada undang-undang desa tuh, jadi memang tidak bisa langsung ada anggaran desa yang digelontorkan, harus melalui kabupaten kota. Jadi memang kalau menurut saya sih ya, apa yang dilakukan oleh presiden-presiden kita ini keren-keren gitu. Salah satu indikatornya adalah mereka bisa 2 periode, jadi artinya memang bagus banget gitu. Nah kalau menurut saya sih lebih baik berdebatnya bukan di panjang-panjangan, tapi bagaimana manfaat dan kualitas pembangunan itu sendiri. Oke. Kalau sebagai awak media sih juga mau nanya. Ada banyaknya. Boleh gimana? Oke, kalau sebagai awak media sih mau nanyanya yang datanya benar apa enggak, informasinya benar apa enggak, karena kan kita juga ada tanggung jawab nih, Mas Henry. Oke, baik. Saya ke Kang Ferry. Kang Ferry, ini Tuan Guru sudah bersabda gitu, atau katakanlah sudah membuat sebuah pernyataan begitu terkait dengan pernyataan Pak Anies, kemudian dijawab terkait dengan jalan desa. Tapi mungkin bisa dijabarkan lebih lanjut, ini jalan desanya dari mana ke mana, yang dimaksud oleh Tuan Guru Bajang seperti apa? Enggak, gini Mbak Fani, jadi Tuan Guru itu kan mencoba menjelaskan atau mencoba meluruskan sesuatu ketika ada hal yang memang disampaikan kepada publik terkait soal komparasi, kan seperti itu. Tuan Guru ingin menegaskan bahwa ketika ingin mengkomparasikan, maka sesuatu itu harus utuh gitu kan, harus lebih komprehensif, menyeluruh seperti itu. Jangan sampai juga nanti terpotong. Kalau memang nanti sepotong-sepotong kan juga masyarakat nggak akan menilai lain lagi. Itu yang memang menjadi poin penting yang saya tangkap dari Tuan Guru. Detailnya saya yakin Tuan Guru punya data yang cukup detail seperti itu. Dengan 316.000 kilometer jalan desa, itu kan menjadi hal yang sangat penting. Nah maksud saya adalah bahwa saya melihat ini menarik Mbak Fani, menarik kenapa? Karena ini sudah masuk pada satu konteks gagasan-gagasan yang ada. Nah, saya cuman ini yang memang menjadi konsen kita semua, atau konsen saya lah selama ini adalah bagaimana upaya-upaya yang memang harus kita lakukan adalah upaya-upaya untuk membangun sebuah gagasan. Ini menjadi penting untuk kita coba lakukan. Dan juga yang terpenting adalah bagaimana kita ingin melihat rekam jejak dari masing-masing anak bangsa, tokoh yang memang nanti akan berkontestasi di dalam pemilu presiden wakil presiden. Saya pikir sudah saatnya kita tidak membanding-bandingkan dengan tokoh-tokoh sebelumnya atau dengan tokoh yang nanti akan selesai masa baktinya dan lain sebagainya. Saya pikir itu yang perlu harus kita coba kuatkan. Nah, ini yang saya pikir Tuan Guru sampaikan dalam rilisnya atau dalam statementnya terkait dengan aktivitas yang ada. Jadi kita harus melihat secara utuh apa yang memang ada dalam proses perkembangan yang dilakukan dari masa ke masa, misalnya seperti itu. Yang lainnya adalah bagaimana ketika saya melihat apa yang disampaikan oleh Mas Anies dan juga tadi yang disampaikan oleh Tuan Guru adalah bagaimana ke depan ini eranya era bagaimana mencoba membangun sebuah gagasan-gagasan yang memang lebih bernas lagi. Itu yang memang ke depan yang harus kita lakukan. Dan yang lainnya adalah bagaimana kita membangun sebuah rekam jejak yang ada. Ini menjadi poin penting. Kita tidak perlu lagi membanding-bandingkan era ke era, zaman ke zaman. Karena ini yang memang harus kita berpikir ke depan gitu Mbak Fani. Oke, ya seperti kalau kita mengambil quotes dari Pak Anies sebelumnya gitu, lebih baik adu gagasan ya jelang Pesta Demokrasi 2024. Jadi pertanyaannya adalah mengapa
quotes atau katakanlah wacana narasi mengenai komparasi antara Presiden Jokowi dan juga Presiden SBY terutama terkait dengan pembangunan infrastruktur jalan tersebut dilangsungkan atau dikeluarkan oleh yang bersangkutan gitu Pak Anies dalam acara sebesar Milad PKS. Gimana Mas Hensat? Ya, itu kan ada data lagi kayak Pak Jokowi itu membutuhkan dana 2.778 triliun dan dia bangun 548.360-an kilometer ya, kalau salahnya hafalan aja nih. Terus Pak SBY itu 824.000, jadi Pak Jokowi butuh 277 triliun, 2.770 triliun, Pak SBY butuh 820 triliun atau menggunakan 820-an triliun. Nah hasilnya Pak SBY dengan 820-an triliun itu total jalannya 517.750-an something kilometer. Nah Pak Jokowi kok 544 bos? Enggak, totalnya 517.753 bukan jalan tol Mas. Iya, 517 itu adalah panjang kondisi nasional. Panjang jalan nasional pada era itu, gitu Pak. Iya, dari 2004 sampai 2014 kan. Ini saya bacainnya sambil nyari-nyari nih. Kebanyakan angkanya ya Mas. Kalau totalnya, saya koreksi aja. Tunggu dulu. Jadi dari 2004 sampai 2014 dengan dana 824 triliun, Pak SBY bangun jalan 517.753 km. Nah kalau Pak Jokowi dengan dana 2.778 triliun, bangun jalannya 548.366. Itu Pak? Yes. Saya koreksi dikit. Tapi soal anggaran mungkin, mungkin kalau soal anggaran Mas Johannes mungkin. Jadi dengan biaya yang kecil, panjangnya panjang Jokowi Pak SBY itu. Jadi gimana? Enggak. Bukan. Kalau tadi data yang ada itu sebenarnya 2004 itu panjangnya 372.000. Kemudian 2014 itu panjangnya 517.000 sekian. Sehingga selisihnya adalah 144.000 kilometer untuk pembangunan infrastruktur jalan itu gitu dengan anggaran 824 triliun. Nah, sementara kalau Presiden Jokowi itu 2.778 triliun itu jumlah yang dihasilkan itu bukan hanya jalan gitu Pak Hensat. Jadi ada jembatan, ada unit air bersih, ada saluran irigasi, ada bendungan, pasar, jadi desa, lebih komprehensif. Tapi enggak ini nih. Nggak jadi gini yang membantah sebelum ini nih Mas Joko. Iya makanya kalau menurut saya sepakat dengan Pak Hensat tadi. Mari kita pindahkan perdebatan dari angka ini menjadi sebuah perdebatan gagasan. Jadi saya mengacu apa yang disampaikan Mas Ferry tadi bahwa ada adegium gitu loh. Tiap orang ada zamannya, tiap zaman ada orangnya. Zaman Pak SBY mungkin kebutuhannya pada waktu itu adalah memperbanyak jalan nasional, jalan kota, jalan kabupaten maupun jalan kota. Nah, pada era Pak Jokowi ketika dia memulai pemerintahan ini dengan gagasan besar visi Indonesia sentris, di mana dengan visi ini kita harus menghadapi era tantangan zaman yang harus bergerak dengan begitu cepat, maka kebutuhan realitas pembangunan jalan tol itu menjadi utama. Karena dengan Indonesia sentris, maka kebutuhan agar masyarakat paling bawah, masyarakat desa bisa mengakses jalan dengan baik, itu menjadi juga kebutuhan yang utama. Artinya sebenarnya membanding-bandingkan periode anak bangsa saat ini menurut saya kok ya tidak pas, tidak elok. Saya sepakat dengan Tuan Guru Bajang karena tiap presiden ada zamannya, tiap zaman ada presidennya. Pak SBY menghadapi tantangannya sendiri, Pak Jokowi hari ini menghadapi tantangannya sendiri, sehingga apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Jokowi itu hari ini faktanya, datanya yang ada adalah dengan pembangunan jalan yang merata, berkeadilan, maka ketimpangan itu semakin gapnya semakin kecil, dan itu dibuktikan dengan data Gini rasio yang ada saat ini begitu Mbak Fani. Karena kalau kita melihat ketika akhir pemerintahan SBY Gini rasionya itu 0,414.
Sementara di September 2024 Gini rasionya itu 0,381. Karena Gini rasio semakin kecil, maka ketimpangannya itu juga semakin kecil. Dan ketimpangan inilah sebenarnya yang menjadi salah satu cita-cita besar pemerintahan Presiden Jokowi tentang Indonesia sentris, pemerataan terhadap seluruh warga masyarakat dari Sabang sampai Merauke. Itu Mbak Fani. Tapi utangnya juga naik jauh kan. Mas Joko, selain itu utang juga mesti disebutin kan, utangnya beda tuh. Zaman SBY sama Pak Jokowi kan, Pak Jokowi tinggi banget utang. Tapi kayaknya kalau misalnya utang kita bahas, itu mesti diralat di ini nih datanya nih dari Renstra, Kemen PUPR dan BPS tuh tadi yang 2.778 triliun cuma buat jalan. Jadi menurut saya sebagai bagian dari jalan pemerintah, sama infrastruktur lainnya. Jalan dan infrastruktur lain. Jalan dan infrastruktur lain. Ada ini diprotes aja tuh BPS sama. Nah, monggo Mas Johannes. Oke. Ini kayaknya memang kalau misalnya kita bicara mengenai sumber data itu kita harus lihat secara keseluruhan. Tapi kalau misalnya sumber datanya sendiri tidak menampilkan secara keseluruhan, maka ya memang mau nggak mau harus direvisi atau jadi direvisi, diprotes aja. Ini kan sesama pemerintah kan, kami kan rakyat cuma baca data aja. Oke. Sama seperti jurnalis kan cuma nanya aja. Itu. Ya nggak apa-apa. Siap komandan. Abis nanya ada jawaban. Abis itu kemudian kita bisa saling tafsirkan satu sama lain. Oke, Kang Ferry melihat lagi-lagi melihat seperti ini. Kalau misalnya kita bicara, kita tarik lagi dari sumbernya gitu. Kalau baca dari BPS, dan kebetulan saya juga sedikit mendapatkan sebuah rangkuman begitu dari BPS, somehow memang kurang lengkap, dan ini yang menjadi sebuah konsekuensi atau risiko bisa jadi senjata begitu bagi siapapun pihak tersebut, terutama jelang Pesta Demokrasi 2024 ini sangat gurih gitu loh. Gimana Kang Ferry melihatnya? Iya, saya pikir ini jadi catatan juga ya buat kita semua bahwa sumber data ini menjadi hal yang sangat penting. Tidak hanya data-data dalam konteks aktivitas proses pembangunan, tapi data-data yang real terjadi yang memang harus kita coba cermati secara lebih utuh. Itu menjadi poin pentingnya di sana, Mbak. Saya pikir nanti tinggal pemerintah melalui Mas Joko juga bisa memberikan informasi valid terkait dengan berapa proses pembangunan infrastruktur jalan ataupun yang lainnya misalnya. Jadi kan kita harus melihat bahwa yang disampaikan oleh Tuan Guru kan jelas bahwa kalau toh memang kita mau menyampaikan sebuah data yang utuh terkait dengan soal infrastruktur, tentunya juga harus lebih komprehensif. Di situ ada jalan desa, termasuk infrastruktur misalnya proses pembangunan irigasi dan lain sebagainya, itu kan juga harus dijelaskan secara utuh. Iya. Ini yang memang menjadi poin strategisnya di situ, Mbak Fani. Tapi lagi-lagi karena memang ini sudah masuk pada tahun politik, sudah masuk pada tahun elektoral seperti itu, ya saya pikir yang penting sebenarnya bagus juga mencoba melihat sebuah gagasan-gagasan yang ada. Dan adu gagasan, adu data ini kan menjadi hal yang sangat penting daripada kita hanya bermain dengan katanya dan mungkin main dengan perasaan-perasaan saja kan. Bagusan A, bagusan B gitu. Ya, ini yang memang juga harus kita kuatkan di dalam tahun elektoral ini. Saya yakin Mas Hensat, Mas Joko juga punya pemikiran serupa terkait dengan soal ini. Maka oleh karena itu penekanan yang tadi di awal tadi, Mbak, dalam konteks menghadapi tahun elektoral seperti ini, ya harus kita kuatkan rekam jejak tokoh-tokoh bangsa yang nanti akan berkontestasi. Harus dikuatkan bagaimana terkait dengan gagasan-gagasan ke depan. Jangan sampai juga kita terjebak dengan urusan banding-membandingkan. Jangan kita coba terjebak dengan periode ini, periode yang lalu, periode yang sekarang sudah akan menyelesaikan eranya, dan nanti bagaimana ini kan harus juga kita coba lihat secara lebih jernih lagi seperti itu. Jadi ini yang memang poin strategisnya ke depannya gitu, Mbak. Oke, baik. Bicara lagi-lagi kalau misalnya masalah komparasi, sebenarnya salah satu hal yang tidak bisa kita tutup matanya begitu, karena hampir terjadi atau hampir pasti terjadi setiap kali pesta elektoral begitu ya, either dari pihak A atau B begitu. Tapi mungkin kita akan gali lebih lanjut begitu terkait dengan mungkin strategi seperti apa sih sebenarnya yang akan dilakukan oleh masing-masing dari calon ini. Tapi di segmen berikutnya Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan kembali di segmen berikut. Pemirsa, MNC News Prime masih akan kembali sesaat lagi.